ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam serial komunikasi keluarga Islami. Hari ini insyaallah tema kita tentang menumbuhkan cinta anak terhadap orang tuanya. Menumbuhkan cinta anak terhadap orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin membentuk keluarga takwa dan bagaimana komunikasi kita dengan anak, komunikasi dengan suami, istri terbangun dengan baik, kemudian komunikasi dengan Allah juga bagus, komunikasi dengan sesama juga bagus. Ini memerlukan cara-cara, langkah-langkah untuk kita wujudkan. Nah, di antara hal yang paling penting untuk kita tanamkan selain cinta Allah, cinta Rasul, dia rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cinta sholat, dia cinta masjid, adalah cinta dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah menempatkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, dalam beberapa tempat di urutan kedua setelah perintah untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi orang tua itu sangat tinggi. Setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kalau kita sayang dengan anak, maka menumbuhkan cinta anak terhadap orang tua itu menjadi keniscayaan. Kenapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung dengan ridho orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahi fi ridha al-walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi kalau kita sayang kepada anak, maka kita perlu untuk menanamkan kepada mereka cinta kepada kita, senang sayang kepada kita, sehingga ketika dia sayang dengan kita, kita ridho dengan mereka, akhirnya Allah pun ridho dengan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terutama ayah bunda yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Rasa cinta tidak tumbuh tanpa sebab, tapi lahir dari proses panjang. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, kita pahami betul untuk bisa mendapatkan dan meraih cinta anak terhadap kita.
itu berbagai macam proses perlu untuk kita lalui sebagai orang tua. Yang pertama adalah karena pengorbanan orang tua. Insya Allah ini semua dilalui oleh orang tua, terutama ibu. Yaitu pengorbanan orang tua pada saat melahirkan. Ibu itu pertarungannya hidup mati, nyawa pertarungannya. Jadi luar biasa. Ketika dalam keadaan di kandungan juga sudah sangat payah, berat selama 9 bulanan dalam kandungan, ketika melahirkan bertaruh nyawa. Nah, ini pengorbanan insya Allah akan menjadi salah satu catatan penting di hati anak terhadap penghargaan dan kasih sayangnya terhadap orang tua. Ini salah satu, dan insya Allah yang pertama ini pasti dilalui oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terutama Bapak Ibu yang diamanahi anak-anak. Setelah proses itu, jangan berhenti di pengorbanan ketika melahirkan. Harus lanjut ke proses-proses berikutnya. Kalau saya katakan tadi yang pertama itu semuanya orang insya Allah sama. Karena nggak mungkin orang dapat anak dianugerahi kecuali melewati perjuangan itu. Dan Allah Maha tahu hikmahnya, diantaranya adalah untuk melekatkan hati anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, lanjut prosesnya adalah setelah lahir, orang tua mendapatkan amanah untuk melaksanakan beberapa ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi yang kedua amanahnya adalah menaati aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya sejak anak itu dititipkan kepada kita. Pertama diazankan ya ketika lahir, kemudian diberi nama yang baik, kemudian diakikahkan, kemudian bersedekah seberat rambut yang dipotong ketika akikah, kemudian selalu memberi anak nafkah yang halal. Nah, ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan sangat memiliki pengaruh terhadap kecintaan anak nanti kepada orang tuanya. Kemudian selanjutnya adalah pengorbanan ibu pada saat menyusui dan pengorbanan ayah mencari nafkah. Ini satu paket ini. Satu paket. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ternyata yang disebutkan itu adalah diantaranya proses ketika mengandung, ketika melahirkan, dan ketika menyusui. Itu disebutkan. Di antara yang membuat kita tanpa yang lain pun seharusnya tidak boleh mendurhakai orang tua. Proses ketika hamil yang sangat berat yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf, ya, dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Dalam surah Luqman, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah
yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi proses kehamilan, kemudian melahirkan, kemudian menyusu sampai umur 2 tahun itu disebutkan oleh Allah sebagai alasan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, ini juga sudah mulai terjadi perbedaan di antara orang tua. Ketika proses melahirkan, hamil melahirkan insya Allah sama. Tapi ketika sudah lahir, ketaatan-ketaatan terhadap perintah Allah sudah mulai berbeda. Bahkan kadang-kadang Allah hadiahi sang ibu dengan air susu ibu yang gratis, terbaik buat anak-anak, ini tidak dipakai untuk anaknya yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Nah, ini pun akan berpengaruh kepada anak. Di antara yang membuat psikologis anak itu menjadi sangat lengket dengan orang tuanya adalah karena ibunya yang selalu menggendongnya, selalu mendekapnya pada saat dia berada di suasana 2 sampai 2 tahun itu. Ketika dia menyusui anaknya dengan air susunya itu, maka kedekatan hati orang tua dengan anaknya itu sangat luar biasa. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, untuk menjadi salah satu cara kita untuk melahirkan kecintaan anak terhadap orang tuanya. Kemudian selanjutnya proses pendidikan yang membuat anak cinta kepada orang tuanya adalah karena proses pendidikan panjang orang tua terhadap anak. Jadi setelah anak lahir, disusui, mulai pendidikan itu ditanamkan kepada anak. Pendidikan baik berupa pendidikan bagaimana mengucapkan kata-kata, bagaimana bersosialisasi dengan keluarga paling dekat, bagaimana mengajarkan adab-adab sederhana, nanti sampai kepada mereka besar. Proses pendidikan panjang ini juga akan insya Allah melahirkan kecintaan anak terhadap orang tuanya. Mari kita perhatikan betul ayat tentang perintah kita untuk berdoa kepada orang tua. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba perhatikan kalimat kama rabbayani shaghira itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid lahuma janaha dzulli, merunduklah kamu, tawaduklah kamu dengan orang tua itu, rendahkan dirimu, ya. Rendahkan dirimu kepada orang tua itu. Jangan sombong, jangan angkuh. Dan ucapkanlah untuk mereka, Rabbi, Tuhanku, irhamhuma, kasihi mereka berdua. Ternyata ada kata-kata di ujung, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada saat kecil. Masya Allah, ternyata ini diantara yang membuat nanti anak itu menjadi lancar doanya kepada orang tuanya adalah karena mereka merasakan betul pendidikan dari orang tuanya. Nah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u. Barang siapa yang melalaikan pengajaran dan pendidikan anak-anaknya, apa-apa yang bermanfaat untuknya, wa tarkuhu, sudah membiarkan dia sia-sia, waktunya habis tanpa ada makna, faqad asa ilaihi ghayatal isa, maka dia telah berbuat jahat terhadap anaknya. Wa aksarul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba wa ihmaluhum lahum. Dan kebanyakan rusaknya anak itu adalah akibat kelalaian orang tua untuk mendidiknya. Wa tarku ta'limihim fara'idha ad-din wa sunanihi. Dan orang tua membiarkan, tidak mengajarkan anaknya tentang fardu-fardu agama dan sunnah-sunnah agama. Fa'adha'uha sigharan. Mereka lalaikan itu sejak kecil, mereka abaikan, mereka sia-siakan. Falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibaran.
Oleh karena itu nanti mereka nggak ada mendapatkan manfaat dan orang tuanya pun tidak akan mendapatkan manfaat dari amanah Allah terhadap mereka itu, yaitu anak-anak. Oleh sebab itu, pendidikan panjang ini akan menumbuhkan kecintaan anak terhadap orang tuanya. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, anak yang dididik dengan baik, insya Allah pandai menghargai dan mencintai. Sekali lagi, anak yang dididik dengan baik, insya Allah pandai mencintai dan menghargai. Kemudian, di antara yang membuat tumbuh rasa cinta anak terhadap orang tuanya adalah kasih sayang yang diberikan oleh orang tua yang tanpa batas itu. Sering dia sedih untuk menggembirakan kita. Kadang dia lapar supaya kita kenyang. Kadang-kadang dia menangis untuk membuat kita senang. Bergadang di malam hari agar kita bisa tidur nyenyak. Letih lelah untuk membuat kita nyaman. Dia kalau kita sedih pasti sedih. Dan dia akan sangat bergembira kalau kita bergembira. Nah, perhatian tulus seperti ini pasti akan melahirkan ketulusan juga dari sang anak, insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan, insya Allah kebaikan pula. Sangat jarang ada orang tua yang sangat baik seperti ini kemudian diperlakukan tidak baik oleh anaknya. Ini sangat jarang, meskipun ada, tetapi insya Allah bukan yang jamak, tapi ini adalah perkecualian. Kemudian selanjutnya yang membuat insya Allah anak itu akan tumbuh cintanya kepada orang tuanya adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tuanya. Doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tuanya untuk kesuksesan, kebaikan anak-anak. Itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita malas-malasan untuk mendoakan anak-anak kita. Karena di antara doa yang pasti terkabul dan mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. 3 doa yang pasti mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama, doa orang tua, yang kedua doa orang musafir, yang ketiga doa orang yang terzolimi. Sebab itu, karena kita dapat fasilitas doa mustajab ini sebagai orang tua, maka manfaatkan untuk banyak-banyak mendoakan anak kita. Insya Allah anak-anak yang sering didoakan juga akan mendapatkan taufik dari Allah untuk banyak mendoakan orang tuanya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita hindari supaya anak kita cinta dengan kita adalah jangan sampai kita sebagai orang tua masih punya orang tua lalu kita durhaka dengan orang tua kita. Ini sangat berbahaya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyatakan raghima anfu, summa raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu. Kila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima lam yudkhilil jannah. Sungguh terhina. Lalu ada sahabat yang bertanya, siapa wahai Rasul terhina kayak begitu? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya masih hidup, lalu keduanya namun justru ia tidak bisa masuk surga dengan kedua orang tuanya itu. Karena sebab orang tuanya lam yadkhulil jannah, ya, dia nggak bisa masuk surga
Padahal ada sebab yang sangat luar biasa, yaitu orang tuanya. Dia tidak manfaatkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima lam yadkhulil jannah. Dia nggak masuk surga gara-gara meskipun orang tuanya ada, padahal kesempatan untuk masuk surga. Dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, kalau ada orang tua yang durhaka dengan orang tuanya, itu sangat sulit untuk memerintahkan anaknya untuk berbuat baik kepada dia. Keluh lisannya, nggak kuat dia untuk ngomong begitu. Apalagi kalau anaknya tahu bahwa sikap orang tua terhadap neneknya, kakeknya seperti itu, maka sangat mungkin hal itu akan berlanjut kepada dirinya. Oleh sebab itu, ada kaidah yang mengatakan al-jaza min jinsil amal. Pahala atau balasan itu sejenis dengan amal. Kalau kita amalnya adalah durhaka, jangan-jangan balasan juga adalah durhaka anak kepada kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi pada kita semuanya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, terakhir, jangan kita menjadi orang tua yang durhaka. Tadi durhaka dengan orang tua. Tapi ini kita, jangan sampai kita yang menjadi penyebab anak itu durhaka. Dalam sebuah asar pada zaman Umar radhiyallahu an, ada seorang yang datang kepada beliau mengadukan tentang perilaku anaknya. Ya. Lalu dia mengatakan kepada Umar begini, innabni hadza ya'uquni. Ini anakku ini telah durhaka dengan aku. Faqala Umar lil ibn, Umar ngomong sama anaknya, ama takhafullah fi uquqi walidik fa inna min haqqil walid kadza. Apa gak takut dengan durhaka kepada orang tua dengan bapak? Karena di antara hak orang tua adalah begini, kata Umar. Faqala al-walad, ya amirul mu'minin. Anaknya ngomong, wahai amirul mu'minin, ama kana lil ibn ala walidihi hak? Bukankah anak itu punya hak dari orang tua? Anaknya berani ngomong begitu. Jadi ketika Umar mengatakan nggak takut durhaka, lalu anaknya ngomong, apa anak nggak punya hak wahai amirul mukminin? Ketika mengatakan begitu, Umar menjawab, qala na'am, betul, anak punya hak juga. Haqquhu alaihi an yastanjiba ummahu wa yuhsin ismahu wa yu'allimuhu alkitab. Di antara hak anak itu adalah pertama, milihkan ibu yang baik. Yang kedua, ngasih nama yang bagus. Yang ketiga, ngajarkan kitab, yaitu Al-Quran. Langsung si anak jawab, faqala ibn fawallahi mayastanjibu ummi. Dia nggak pilihkan ummiku orang baik. Ini ummi orang yang kayak begini disebutkan sama anak itu. Kemudian wala husnu ismi, tidak juga ngasih namaku yang baik, ya, atau wala hassana ismi, nggak ngasih aku nama yang baik. Sammani ju'alan, dia ngasih namaku ju'al. Ju'al itu ternyata itu tuh kelelawar itu. Jadi khafash, ya, kelelawar, dikasih nama kayak begitu. Jadi nggak bangga sama sekali anak itu, bahkan sangat malu anak-anak dengan nama itu. Wala 'allamani min kitabillah ayatan wahidah, nggak ngajarkan kepadaku satu ayat pun dari kitabullah. Faltafata Umar ilal ab, Umar noleh lagi ke bapaknya. Qala taqulu ibni yauquni, kamu mengatakan anakku telah durhaka kepadamu. Faqad aqaqtahu qabla an ya'uqaq, sungguh kamu telah durhaka dulu kepadanya sebelum dia mendurhakai kamu. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, terutama orang tua yang diberikan amanah anak, jangan sampai kita punya kontribusi menjadikan anak kita tidak sayang dengan kita, durhaka dengan kita gara-gara kita. Nah, mudah-mudahan berbagai macam proses
yang kita sebutkan di dalam serial keluarga komunikasi keluarga Islami ini akan menjadikan proses-proses ini kalau kita lalui, mudah-mudahan anak-anak kita akan tumbuh di hati mereka rasa cinta, salut kepada orang tuanya, kemudian bangga dengan orang tuanya, dan tanpa diperintahkan mereka insya Allah akan paham dengan ajaran pendidikan yang sudah panjang kita berikan kepada mereka, kemudian praktek-praktek kita yang sangat membanggakan mereka. Mereka akan menyayangi kita, hormat dan santun kepada kita. Insya Allah semua kita pasti mendambakan anak-anak soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendidik anak kita dengan cara yang terbaik, sehingga lahir anak-anak yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.